wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ghurrati wa ahibatihi. Alhamdulillah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ومن حضرة كتب الرمضان ومن الجنة ومن حضرة الجميع وكرمنا من قرية الجميع رسولنا محمد سمع حضرة نبي البيت والمقام من السماء ودرامنا سمع من السماء سمع القدس ما سرر من درجات الزرادين سمع حضرة الجميع مؤسسين هذا المسجد نور التقوى والمدرسة الشمس السلفية والبنات والمدرسة الاتحاد والمدرسة الندوية والمهد الشباب والمهد القرية والمرجم القرآن والموتي والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والواقفين عنا والمسؤولين عن الذين يسبقون بالإيمان وما حضرت جميع مثل القراء والواجب والذوقين وجميع مكر القرآن وقارب لدرس الله صلى الله عليه وسلم على مكر الآن وسم زينا الشمع وترنا من قدس الله صلى الله عليه درجات الجزرانية سمع حضرتي إلى رؤي شمع الزبر سمع شعر هذه شمع رسنا ورسنا وسلم ورسنا سمع حضرتي إلى المؤلف هذا الكتاب السني بدر الشيخ محمد بن عمر ناوي الجري وسني مفرد من الزلزلة سمع حضرتي إلى رجزة الشيخ لنا سني بلد ثم إلى حضرتي إلى أرواح من حضر هذا المجلس وسن آبائنا وأمتنا جدتنا ومشايخنا شغل الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة 31 وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى أنه قيل له بما وجدت الزهد قال بثلاثة أشياء. أولا رأيت القبر موحشا وليس معي مؤنس. والثاني ورأيت طريقا طويلا وليس معي زاد. وثالثا ورأيت الجبار قاضيا وليس لي حجة. Melanjutkan pada makalah yang ke-31. Setelah kemarin makalah yang ke-30 menjelaskan tentang yaitu perbandingan antara dunia dan akhirat. Makanya kemarin kita sampaikan bahwasannya ilmu ini adalah ilmu tasawuf, ilmu untuk membersihkan hati kita,
Jadi jangan kita menelan mentah-mentah dalam memahami makalah-makalah tersebut. Karena ketika syariat yang kita pakai untuk memahami makalah-makalah, maka tidak akan sampai. Maka naikkan level kita di atasnya syariat, yaitu hakikat. Dan selanjutnya pada makalah yang ke-31 ini menjelaskan tentang bagaimana sih kita itu bisa menjadi orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu bagaimana? Jadi kiat-kiat menjadi orang yang zuhud, yang mana ini dijelaskan dari yaitu Ibrahim bin Adham. Beliau ini adalah termasuk ulama sufi. Nah, sekali lagi bahwasannya kita tidak memandang secara zahir. Wong sing zuhud, orang yang tasawuf, ahli sufi itu berarti sudah enggak mau harta benda, tidak. Itu yang tahu dirinya sendiri. Nah, mungkin dengan harta bendanya itulah bisa menghantarkan dirinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam kitab Durratun Nasim dijelaskan bahwasanya kelak nanti ada 4 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Bahkan satu kelompok ini mengalahkan, yaitu diantaranya orang yang pergi haji, yang sudah nyata-nyata mabrur di sisi Allah, diterima oleh Allah. Al-hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali hanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengalahkan pahalanya orang yang mati syahid, orang yang berperang membela agamanya Allah dan meninggal di dalam peperangan. Bahkan mengalahkan pahalanya orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya. Dan siapakah dia? Yaitu ghaniyun sakhiyun, orang yang kaya, yang mentasarufkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti terus gak doyan dunya, ya enggak. Sebagaimana yang telah dicontohkan para sahabatnya Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman. Nah, beliau ini adalah saudagar kaya. Nah, cuman sedikit yang mempelajari tentang kemuliaan-kemuliaan beliau dalam segi ekonomi. Jadi seperti itu. Nah, kita akan membahas 3 faktor pada makalah yang ke-31 ini, yaitu 3 faktor menjadi orang yang zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wa thalasun. Adapun makalah yang ke-31 dijelaskan dari An Ibrahim bin Adham, yaitu dari Ibrahim bin Adham rahimah, semoga Allah mengasihi kepada Ibrahim. Siapa Allah annahu, sesungguhnya Ibrahim bin Adham, qila itu ditanyai, lalu yaitu kepada ulama Ibrahim bin Adham ini tadi.
Jadi beliau ditanya, pertanyaan bagaimana? Bima wajadta zuhda. Bima dengan apa wajadta engkau mendapatkan az-zuhda, yaitu sifat zuhud. Ulama sufi ini ditanya, engkau bisa mendapatkan predikat zuhud, engkau bisa mendapatkan sifat yang zuhud itu dengan cara apa? Maka dijawablah yaitu oleh ulama Ibrahim bin Adham. Qala ay sayyidina Ibrahim, bisalasati asya'a ra'aitul qabra muhishan walaysa ma'i mu'nisun. Saya bisa mendapatkan kedudukan yang zuhud, yaitu dengan 3 perkara. Yang pertama ialah ra'aitul qabra, aku melihat suatu kuburan. Saya melihat kuburan muhishan. Ra'aitul qabra, aku melihat sebuah kuburan, suatu kuburan muhishan, itu sangat-sangat mengerikan. Walaysa ma'i, dan tidak ada bagiku mu'nisun, yaitu sebuah pelipur, sebuah yang mana bisa nanti menyelamatkan di kuburan. Ay may yaskunu qalbi, yaitu orang yang bisa menenangkan hatiku. Jadi ketika kita takziah, ziarah ke makam kuburan, itu harusnya menjadi pelajaran, menjadi ibrah, dijadikan sebuah angan-angan bahwasanya kelak kita juga akan meninggal dunia. Nggak malah yang kuburan cekikian, malah lebih-lebih naudzubillah duduk di atas kijing. Nah itu nggak boleh itu. Nah, wong sing ngisor gak terima dirogoh lah apa. Itu enggak boleh. Harusnya di makam ini dijadikan sebuah pelajaran. Saya nanti juga akan meninggal. Saat ini mungkin saya takziah. Saat ini mungkin saya mengantarkan jenazah. Pasti suatu saat nanti gantian saya juga akan ditakziahi, saya juga akan diantarkan ke makbarah. Nah ini harus dijadikan suatu ibrah, suatu pelajaran, suatu pengingat bahwasannya kita juga akan meninggal dunia. Nah ketika Sayyidina Ibrahim ini melihat dunia, melihat kuburan yang begitu mengerikan, beliau sadar bahwasanya tidak ada seseorang yang bisa menyelamatkannya kecuali amal ibadahnya itu sendiri, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ra'aitu, adapun yang kedua, wa ra'aitu tariqan tawilan, dan aku melihat sebuah jalan yang begitu panjang. Ay masaqatun ba'idatun fil akhirah, yaitu sebuah perjalanan yang jauh menuju akhirat. Walaysa ma'i zadun, akan tetapi tidak ada bagiku yaitu bekal untuk menuju ke sana. Pada dasarnya ketika kita akan bepergian, nggak usah jauh-jauh ke ladang contoh, minimal kita bawa bekal air minum. Itu kalau kita ke ladang. Seandainya kita mau pulang kampung,
itu sudah mempersiapkan bekalnya, kopernya, tiketnya, perlengkapannya, sepatu ini dan itu semua kita siapkan. Begitu juga perjalanan yang panjang menuju akhirat, sudahkah kita persiapkan bekal untuk menuju ke sana? Makanya kami ulang-ulang. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah demi waktu, demi masa, semua manusia, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dalam kerugian, innal insana lafi khusr. Kecuali yang namanya pengecualian ini pasti sedikit, lebih banyak yang merugi daripada yang tidak rugi. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya sering kami sampaikan, orang ini sudah tertipu akan dunia. Dia mengejarnya sampai ibaratnya kaki jadi kepala, kepala menjadi kaki. Sampai naudzubillah dia lupa ibadah. Dia mempersolek, mempercantik rumahnya, akan tetapi dia lupa bahwasannya rumah yang sejati, rumah yang hakiki bukanlah rumah yang di dunia. Ketika tidak membekali anak keturunannya, ketika sudah ditinggalkan nanti menuju alam kubur, orang tuanya meninggal dunia, ujung-ujungnya itu jadi rumah sengketa. Karena anak-anaknya tidak juga dibekali dengan ilmu agama, jadinya ya jadi rebutan. Karena nggak bisa mengarahkan anaknya kepada ilmu agama. Nah, jadinya rugi. Rumah yang selama ini dibangun, mulai mungkin beli kaplingan, mondasi, batu tela, naik sampai ngesengi, plester, keramik, ngecat dan sebagainya, ujung-ujungnya sudah capek meninggal dunia, belum sempat menikmati sisa hasil jerih payah meninggal dunia. Nah ini kan rugi. Sedangkan dia belum siap untuk membawa bekal menuju alam akhirat. Namanya nyawa, kalau sudah datang malaikat Israel tidak ada. Ibaratnya transaksi, sebentar malaikat, saya tak ibadah dulu. Wah, kalau kok enak. Tidak ada, suka nggak suka, mau nggak mau, ya sudah, mari jalan gitu. Nah maka dari itu kita persiapkan mulai sekarang saat ini untuk bekal kita menuju akhirat, bekal kita menuju kuburan. Makanya sering kami sampaikan, harta kita sesungguhnya bukanlah harta yang di rekening, bukanlah harta yang berapa tebal sertifikat tanah, bukan berapa luasnya ladang kita, berapa banyaknya isi ATM investasi kita. Akan tetapi harta yang hakiki untuk bekal kita menghadap Allah, yaitu seberapa banyak yang sudah kita tasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga ialah Ra'aitul Jabbar qadiyan walaysa li hujjatun. Wa ra'aitul Jabbar, dan aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, qadiyan, yang mana Allah akan mengadili amal ibadahku, walaysa li hujjatun, akan tetapi tidak ada bagiku, padahal saya belum mempunyai hujjah, belum mempunyai argumen.
Ketika Allah mengadili kita, kamu saya beri nafas, kamu jadikan apa? Kamu saya berikan kesehatan, kamu gunakan untuk apa? Kamu saya beri rizki, kamu gunakan untuk apa? Dari mana engkau dapatkan, apakah secara halal ataupun haram, dan kemana engkau mentasarufkan? No, yang lagi ngaji maju satu persatu keringete sak jagung-jagung sing ngaji, padahal ngadepi padha menungsone lan ndredeg surung-surungan kowe sik malah kayak taman kakak-kakak tua. Itu baru menghadap sama seorang guru ngaji. Apalagi ini kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mempertanggungjawabkan amal kita selama di dunia, mulai kita balik sampai nanti meninggal dunia. Kita gunakan untuk apa kehidupan kita? Kita gunakan untuk apa kesehatan kita? Kita gunakan untuk apa rezeki yang Allah berikan kepada kita? Nah, kita sudah siap atau belum? Nah, maka dari itu 3 faktor inilah yang menyebabkan beliau al-alim, yaitu Sayyidina Ibrahim bin Adham, mendapatkan predikat orang yang zuhud. Zuhud itu apa sih? Zuhud adalah meninggalkan kebahagiaan dunia dalam rangka menggapai kebahagiaan abadi di akhirat. Ini secara hakikat, jangan dimaknai secara zahir, secara syariat. Terus gak usah ladang, gak usah buka kios, gak usah pegawai wala ya ajur. Bukan itu juga, itu semua juga bisa bernilai ibadah, bisa menjadi zadun, bisa menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami maafkan sebesar-besarnya. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan yaitu ilmunya yang berkah, yang manfaat dapat kita pahami, kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin sudari. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika kama tasnita 'ala nafsi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatihil mawlid wal khatim lima sabaq wan nasrul haqqa bil haqq. Suratul mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a warzuqni fahma wa 'amalan shalihan taqabbal ورزق وصبرك طيبا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأزواجنا وجيراننا وجماعتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المخلصين ولا تجعلنا وإيانا في شر وضر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan lana nabiyya ziyarata haramika haramnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana umurana umurat dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana wa ballighna siramaka wa madinah bihaqqi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa aslahtah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafitah wa la dinahan bil akhirah illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa
النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.